konsep pendidikan ini sudah sangat luar biasa. Kalau tidak akan melahirkan orang-orang hebat. Benar. Seperti hari ini gitu, ada Gus Bah misal yang hari ini luar biasa. Dan ulama-ulama kita justru memang dilahirkan dari tempat-tempat yang mereka sebut kolot ini. Dan mereka melabeli bahwa masyarakat pesantren ini masyarakat yang kolot. Saya pikir tidak, buktinya NU hari ini menjadi rujukan Islam seluruh dunia. Dunia, benar. Gitu. Bahkan hari ini Nahdlatul Ulama yang kemudian lahir dari orang-orang kolot ini menjadi semua mata di dunia memandang NU sebagai satu organisasi yang bisa mendudukkan agama, ya memang sesuai tuntutan agamanya. Apa itu? Ya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ulika wal khatimil lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam seluruh pemirsa channel Pemuda Inspiratif. Kembali lagi di podcast Ruang Tamu bersama saya Canda Ayu Pitara sebagai host malam ini. Hari ini saya bertemu dengan salah satu narasumber hebat kita, yakni Gus Hoirun Nasihin SHI yang biasa dipanggil Cak Nas gitu ya. Dan beliau ini sempat viral karena beliau hari ini menjabat sebagai Ketua FKDT Kabupaten Lumajang. Bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Permisi sebelumnya, Cak, hari ini kita ingin ngobrol nih sedikit sama jenengan terkait pendidikan, setelah itu tentang Islam dan tentang aktivis. Tapi sebelum itu akan saya tanyakan ini kepada Cak Nas. Untuk Islam sendiri, menurut Cak Nas hari ini Islam seperti apa? Dan sebagai seorang pejuang yang meneruskan atau berdakwah di dalam agama kita ini hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang di podcast Pemuda Inspiratif ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu media dakwah gitu ya, untuk kemudian bisa menularkan kegiatan-kegiatan, bisa menularkan inspirasi-inspirasi bagi kalangan pemuda khususnya gitu. Karena pemuda ini yang selalu memulai sesuatu gitu, sehingga ya jangan sampai berhenti begitu ya. Oke, ya baru-baru ini kita disuguhkan dengan gerakan yang dilakukan oleh PBNU gitu ya. Kalau ngomong Islam di Indonesia, saya pikir memang tidak bisa lepas dari Nahdlatul Ulama ini, karena memang NU ini satu lembaga sosial keagamaan terbesar Islam gitu, khususnya di Indonesia, dan ini terbesar di dunia. Nah, baru-baru ini sedang melaksanakan R20 gitu ya, Religion 20. Ini adalah gagasan yang menarik gitu, yang saya pikir memang Islam harus menghadirkan wajah yang peaceful gitu, wajah yang damai, wajah yang moderat. Karena mau tidak mau ini sebuah keniscayaan kita yang hidup di zaman ini dan hidup di di lingkungan yang multikultural gitu, di lingkungan yang banyak budaya, banyak agama, banyak banyak pemikiran tentunya. Maka hadir di tengah-tengah itu, mau tidak mau kita harus mengiyakan dan membenarkan apa yang diusung oleh NU, khususnya yang disebut dengan Islam wasatiyah ini. Islam tengah. Kenapa begitu ya? Karena memang Islam yang ekstrim ini selalu membuat gaduh. Membuat gaduh dan membuat wajah Islam ini menjadi tidak menarik begitu. Makanya mau tidak mau, siapapun itu, tidak hanya Islam, saya pikir agama-agama lain juga harus bagaimana menggali menggali agamanya gitu, menggali kitab sucinya, agar
melakukan interpretasi terhadap kitab-kitab sucinya yo solihun likulli zamanin wa makanin, yang memang harus solih gitu, sesuai dengan ruang dan waktunya. Nah, di tengah kehidupan yang majemuk ini, mau nggak mau kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PBNU gitu dengan melakukan R20, sehingga menampakkan wajah agama gitu ya, yang memang rahmatan lil alamin ini. Makanya NU ini memiliki memiliki satu manhaj gitu, atau memiliki satu pondasi yang sangat luar biasa. Dibangunlah ukhuwah gitu ya. Makanya kata NU itu kan, bisa jadi kita tidak seagama begitu, tapi toh minimal mereka kan sama-sama manusia yang kemudian sama-sama diciptakan oleh Tuhan gitu. Maka tidak ada satu agama pun yang melegalkan untuk menyalahkan agama-agama yang lain begitu. Nah, ini menjadi penting khususnya pada Islam itu sendiri, jelas gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kan satu basis bagaimana kemudian Islam ini harus ditampilkan ke wajah dunia ini, ya memang bil hikmah gitu, bil hikmati. Karena selain dengan itu saya pikir masa hari ini kita masih mau membicarakan atau mengajak gitu ya, mendakwah ini dengan kekuatan gitu, dengan pedang, sudah zaman gitu. Sudah tidak menarik gitu. Begitu ya. Sudah tidak menarik gitu. Orang akan semakin jauh. Dan kemajemukan atau perbedaan itu kan sudah satu niscaya. Iya. Sudah satu ketetapan Tuhan, tidak mungkin disamakan gitu. Tidak mungkin kita kemudian dijadikan sebagai harus sama satu pemikiran, satu gagasan, tidak mungkin. Harus berbeda-beda, makanya kemudian kita harus menampilkan harmoni Islam itu di tengah perbedaan-perbedaan itu. Saya pikir itu yang poin paling penting Islam hari ini yang harus. Kalau menurut Cak Nas nih ya, sebelum kita lari ke bagaimana Islam NU menarik diri untuk memajukan pendidikan Indonesia, ini ada sedikit hal yang menarik nih Cak. Kan di era zaman yang serba keterbukaan, anak muda yang secara psikis sudah berbeda dengan zaman lampau, di mana mereka sudah mulai tertekan dan overthinkingnya gara-gara informasi yang mudah ia dapatkan, sehingga dalam memandang Islam pun hari ini sangat luas, ngaji pun tidak perlu ke gurunya, ya cukup lewat YouTube dan TikTok, itu kan banyak ya Cak ya. Dan untuk pandangan Cak Nas ini ya, dan solusinya untuk pemuda-pemuda yang baru belajar, mungkin tidak di dunia pesantren, tapi langsung belajar di dunia teknologi, belajar agamanya, sehingga ada kata-kata hijrah gitu Cak ya, sampai ada buku hijrah kok gitu gitu. Ini gimana sih pandangannya Cak Nas? Iya, ya ini kan ya mau tidak mau gitu, bahwa teknologi ini kan mencapai satu titik gitu ya, memiliki revolusi teknologi itu sangat-sangat cepat. Makanya kemudian masyarakat agama pun mau tidak mau ya memang harus menyentuh teknologi. Namun demikian sajian-sajian yang disajikan gitu di dalam Islam khususnya dalam teknologi ini ya harus benar gitu. Benar dalam pengertian ya penyajinya ini harus memiliki kalau bahasa kita ya memiliki sanad keilmuan yang begitu kuat, karena ini persoalan agama. Benar. Persoalan disiplin keagamaan. Makanya semisal hari ini kemudian orang belajar agama hanya melalui YouTube sebenarnya, atau hanya melalui TikTok gitu, ya nggak benar juga. Namanya ya harusnya bertemu, gitu kan? Harus bertemu dengan gurunya gitu, sehingga ada ketersambungan gitu kan. Kalau hanya di TikTok, hanya di YouTube, ini kan tidak sampai merasuk gitu ya. Kita tidak sampai merasuk ke ruang-ruang zauk gitu, ke ruang-ruang rasanya, karena berguru agama ini kan tidak hanya transfer of knowledge begitu, tapi juga transfer of value. Gitu.
ada nilai-nilai yang kemudian ditransfer dari seorang guru ke murid. Nah, inilah yang dilakukan ulama-ulama salaf kita dulu begitu. Tidak bisa orang kemudian belajar dari Google tentang sebuah apa, nggak bisa. Kita harus merujuk pada gitu sumber-sumber aslinya, sumber-sumber aslinya begitu. Namun demikian ya memang harus ada pembimbingnya gitu. Iya, biar tidak tersesat. Biar tidak tersesat gitu. Makanya kita masih konsisten, Ahlussunnah wal Jamaah itu konsisten gitu ya. Konteks akidah gitu. Ya udah, kita akidahnya ya konsisten. Mengikuti apa akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya mengikuti Abul Hasan Asy'ari, gitu kan? Abu Mansur Al-Maturidi. Itu konteks akidah misal. Konteks fikihnya kita mengikuti mazhab 4. Itu ada Hanafi gitu, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Kemudian dalam konteks tasawuf juga begitu. Kita tetap merujuk gitu kepada Al-Ghazali. Kan begitu. Nah, ini harus benar gitu maksudku. Tidak bisa kemudian karena kan yang kita lihat hari ini, fenomena yang hari ini muncul, fenomena hijrah ini kan fenomena yang bahasa saya sih menggelikan gitu ya. Menggelikan. Karena tiba-tiba yang menjadi yang diikuti ini hanya apa namanya? Hanya wajah luarnya. Padahal agama ini kan tidak hanya konteks wajah luarnya, tapi bahkan sampai ke apa namanya? Spiritualitasnya yang seharusnya begitu dalam. Kalau tiba-tiba hanya tiba-tiba bilang ini hadis apa gitu ya, ini dari hadis apa, tidak cukup. Bener. Serius, ini tidak cukup. Dan ini yang kemudian Islamnya menjadi Islam yang instan gitu. Islam yang tidak memiliki zauq, tidak memiliki rasa keberagamaan gitu. Ya maka tidak salah kalau kemudian hari ini banyak orang yang bertengkar hanya karena persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Maksudku ya semisal hanya persoalan, ya karena memang diskursusnya itu gitu, diskursusnya hanya dangkal gitu. Ya, dangkal ini yang kemudian memicu persoalan, gitu kan? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, tentunya akan semakin tinggi akhlak seseorang. Semakin tinggi padi ya, Cak. Nah, seperti ini ya filosofi padi ini, semakin dia tua begitu, maka akan semakin menunduk dan tidak akan memicu konflik. Kita tahulah apa sih misal ulama-ulama Nusantara yang luar biasa begitu. Semakin tinggi ilmunya ya akan semakin nunduk. Intinya kalau begitu. Semakin dekat sama Tuhan itu maka tidak akan masalah dengan banyak orang. Tidak akan masalah dengan banyak orang. Orang, ini kok jadi lucu fenomena keberagaman hari ini nih. Kenapa sih hanya mengikuti yang yang luar gitu. Loh, agama ini persoalan dadanya kok. Kan begitu. Bukan lagi soal bagaimana baju itu harus gini gitu ya. Oh iya, betul itu. Enggak harus setiap hari pakai ini. Wah ini ikuti sunnah. Sunnah yang lain banyak. Wah ini menarik ini. Bukan hanya itu gitu loh maksud. Iya benar. Betul. Nah, ini lagi teman-teman bahwa hari ini beliau ini bukan sekedar memberitahukan secara knowledge, beliau ini adalah seorang pejuang teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau juga berkecimpung sebagai seseorang yang menghayati jabatannya sebagai Ketua FKDT Kabupaten Lumajang. Ini Cak, gimana respon jenengan terkait bahwa NU ini terbiasa dilihat sebagai organisasi kolot dalam dunia pendidikan. Sehingga dalam dunia pendidikan itu sangat tertinggal katanya. Iya, betul. Dan saya lihat hari ini Lumajang ini mulai ada FKDT nih yang mulai bersinar. Di mana pejuang pendidikan secara Islam itu diperjuangkan. Gimana Cak? Ya, kita ini adalah penerus gitu ya. Generasi penerus yang berpegangan pada satu kaidah gitu. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang lama begitu. Yang lama yang baik kita lestarikan. Itu dah. Yang baru gitu kan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baru, yang lebih baik yuk kita ambil. Nah, orang yang kita tidak
kalau kolot ini apa ya? Kolot ini sebagai yang seperti apa saya juga tidak paham, tapi kita bisa tahu lah hari ini konten-konten yang ada di apa namanya, yang ada mau di YouTube mau di ini semuanya juga berisi tentang apa namanya, gagasan-gagasan yang orang lain sebut kolot itu. Begitu. Iya benar. Kenapa gini? Jadi kenapa gitu ya? Apa yang kita lakukan dalam konteks pendidikan keagamaan, semisal madrasah diniyah, yang harus kita ketahui ini, madrasah diniyah ini adalah satu lembaga pendidikan gitu, yang sebelum ada lembaga pendidikan formal bikinan Belanda itu kita sudah ada, begitu. Artinya akar dari pendidikan yang ada di Nusantara ini salah satunya ya kayak madrasah ini. Makanya kemudian ini harus dilestarikan. Tinggal bagaimana kemudian meramu ini, gitu toh. Ini sebenarnya satu konsep gitu yang saya pikir ulama-ulama kita membuat konsep pendidikan ini sudah sangat luar biasa. Kalau tidak akan melahirkan orang-orang hebat. Benar. Seperti hari ini gitu. Ada Gus Bah, semisal yang hari ini luar biasa. Dan ulama-ulama kita justru memang dilahirkan dari tempat-tempat yang mereka sebut kolot ini. Justru mereka tidak tahu sisi lain dari yang kolot ini gitu. Saya ada cerita, ada salah seorang santri kolot itu, yang disebut kolot itu. Dia dikirim ke China begitu. Beasiswa gitu, salah satu pondok di Probolinggo gitu ya. Dia dikirim ke China, kemudian bahkan sampai di interview sama Dahlan Iskan gitu dengan bahasa Mandarin. Wow. Jadi dikirim ke China untuk belajar China gitu. Nah, di Cina sana ternyata si anak ini lebih hebat bahasa Mandarinnya daripada natifnya, daripada penduduk aslinya. Sampai kemudian orang China ini keheranan, jadi ini anak ini makan apa sih gitu. Sehingga disamperin, ternyata hidupnya hanya di pondok pesantren yang setiap hari ya dalam tanda kutip mungkin kolot itu salah satunya kumuh gitu ya. Ternyata mereka luar biasa dan mampu mengalahkan yang lain. Hidupnya dia ternyata disamperin ke rumahnya di bawah gunung gitu yang air aja susah gitu ya. Nah, maksudku apakah hal yang demikian ini mereka sebut kolot gitu? Atau karena ketidakmampuan mereka kemudian mereka melabeli bahwa masyarakat pesantren ini masyarakat yang kolot? Saya pikir tidak, buktinya NU hari ini menjadi rujukan Islam seluruh dunia. Benar. Gitu. Bahkan hari ini Nahdlatul Ulama yang kemudian lahir dari orang-orang kolot ini menjadi semua mata di dunia memandang NU sebagai satu organisasi yang bisa mendudukkan agama, ya memang sesuai tuntutan agamanya. Apa itu? Ya rahmatan lil alamin. Begitu kan? Semua agama-agama ketika bertemu dengan Nahdlatul Ulama welcome terhadap gagasan-gagasan wasatiyah Nahdlatul Ulama, misalnya begitu. Nah, apa itu yang kemudian mereka sebut kolot begitu. Nah, ini hanya satu kalau saya nyebutnya sebagai prototip gitu ya, sebagai ya ini label yang kemudian mereka sandingkan dalam rangka ingin menjatuhkan, gitu aja. Nah, saat ini ya juga kita sebagai pelaku begitu juga harus menganggap ini sebagai kritik. Kita tidak menyalahkan mereka mau menganggap kita apa, iya monggo. Oke lah, ini akan kita anggap sebagai sebuah kritik terhadap kita gitu. Maka kita harus membenahi. Banyak sekarang kalau kita mau buktinya gitu. Madrasah-madrasah di Lumajang khususnya ya di Lumajang. MIMI, Madrasah Ibtidaiyah gitu, yang berada di bawah naungan Ma'arif, semisal begitu. Ini ternyata mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang mereka anggap sebagai sekolah modern itu. Betul. Dan justru menjadi rujukan gitu ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip menengah ke atas untuk menyekolahkan anaknya di situ. Dan tidak jarang di Lumajang khususnya, SD-SD yang berada di bawah naungan pemerintah ini mati banyak. Benar. Tidak ada muridnya. Pertanyaan saya terus yang kolot itu yang mana gitu maksudnya. Karena hari ini narasinya lebih lari ke Islam ya, Dan
dunia pesantren membuktikan itu di Betul. era COVID, yang mana betul. di sekolahan sudah tidak bisa berpendidikan, Betul. tapi pesantren tetap berjalan Betul. gitu ya, Cak. Dan sehat-sehat. Luar biasa. Kalau FKDT ini, Ya betul. Gimana? apa ini, Cak, ke depan programnya atau Ya, kegiatannya? kalau FKDT ini kan memang lahir sebagai satu lembaga begitu, yang bertugas untuk mengadvokasi lembaga-lembaga pendidikan ini agar tetap pada tujuannya. Apa tujuannya itu? Ya merawat tradisi yang baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Nah, bahwa madrasah-madrasah diniyah yang ada di Lumajang ini butuh untuk didampingi, yuk kita dampingi. Konteks apa? Ya konteks manajemennya, konteks kurikulumnya, gitu kan? Sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang sampai kemudian kita memperjuangkan perda gitu ya, agar kemudian negara juga hadir di tengah-tengah masyarakat madrasah diniyah. Nah, ini kita akan menunjukkan nih kepada negara, kepada pemerintah bahwa ini ada lembaga nih, lembaga yang kemudian luar biasa, tumbuh dari keinginan masyarakat, dibangun oleh masyarakat. Pemerintah harus peduli dong. Kan begitu. Benar. Makanya kita mendorong munculnya peraturan daerah terkait dengan madrasah-madrasah diniyah. Nah, hari ini dengan hal ini ternyata kan sekolah-sekolah formal itu karena ini ternyata kita kalah dengan sekolah-sekolah agama ini karena kita tidak ada muatan agamanya kurang begitu ya. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk mendirikan madrasah diniyah di sekolahnya. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, ya tidak tertib dong, ya tidak begitu dong caranya, begitu kan? Makanya butuh sebuah peraturan. Ini yang sedang didorong oleh oleh FKDT sampai kami gitu, DPC FKDT harus keliling kemana-mana untuk kembali menyuarakan itu bahwa masyarakat diniyah ini harus sudah lama hadir di tengah-tengah masyarakat ini, harus mendapat dukungan dari semua pihak. Kenapa? Ya karena ini yang disebut dengan warisan ulama salaf itu, yang menjadi soko guru pendidikan yang ada di Nusantara ini, salah satunya madrasah diniyah ini. Begitu. Makanya sampai kapanpun kita akan memperjuangkan Madin itu, sampai kemudian settle, sampai kemudian ini benar-benar menjadi perhatian, begitu kan? Bahkan kita sedang mendorong pemerintah untuk segera diterbitkannya peraturan bupati, karena perdanya ada tapi sampai hari ini peraturan bupatinya belum. Iya. Ini sudah umur berapa? Sekitar 4-5 tahun ya. Diundangkan itu sudah 2018, ternyata sampai hari ini implementasinya masih belum. Makanya kita bersuara begitu untuk mengumpulkan kembali, menyuarakan perda agar kemudian ya siapa tahu dengan apa yang kita lakukan ini Bupati Legowo untuk segera menerbitkan peraturan bupatinya. Semoga saja ya, Cak. Amin. Apalagi dengan Amin. disaksikan teman-teman pemuda inspiratif Betul. ini. Amin. Kebetulan saya waktu jenengan pelantikan sebagai ketua FKDT itu saya sebagai MC-nya. Siap. Itu aja sudah menjadi kebanggaan ya bagi saya, karena ternyata ada ya perkumpulan guru-guru Madin itu kan, yang dimana sebetulnya guru-guru Madin ini memang betul diperjuangkan juga, karena mereka yang bergerak di rumput ya. Betul. Jadi di rumput bawah itu kan mereka yang bergerak, dan pendidikan yang diminati oleh masyarakat awam kita itu masih itu gitu loh. Betul. Jadi harus diperjuangkan betul. Mungkin teman-teman bisa membantu suara itu nantinya dengan apalagi aktivis-aktivis gitu ya. Nah ini Cak, jenengan ini kan kita sudah bahas Islam nih, sudah bahas pendidikan. Saya rasa seseorang tidak akan mempunyai nilai juang yang tinggi kalau dia tidak punya latar belakang yang bisa memotivasi dirinya untuk berjuang. Pastinya Anda ini juga aktivis gitu ya, Cak ya. Jadi bisa diceritakan jalan aktivisnya selama ini, Cak? Iya, ya aktivis ini kan sebenarnya orang yang aktif gitu aja tuh, aktivis itu. Ya satu, saya tidak ya karena memang lahir dari keluarga yang pendidikan agamanya kental begitu, maka mau nggak mau saya juga harus ya setiap hari ya itu gitu tentang pendidikan begitu ya. Kemudian kami ke kampus juga, di sana bertemu dengan kawan-kawan yang yang hampir sama gitu latar belakangnya.
latar belakangnya gitu. Yang memang kumpulan saya ini mulai dari kampus ini kumpulan orang-orang yang gelisah. Gelisah. Iya, betul. Gelisah ketika melihat sesuatu yang dalam cara pandang kami gitu dan di-compare sana sini, ini ada yang nggak bener nih. Kami mesti bergerak itu. Kami tidak bisa kemudian membiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan desainnya gitu ya. Ternyata, oh ini kok begini ya gitu. Ini seharusnya begini. Itu mesti kumpulan kami inilah gitu. Kalau di kampus dulu kami berkumpul dengan teman-teman KMPD gitu, keluarga mahasiswa pecah sendahi kata kawan-kawan itu. Keluarga mahasiswa pecinta demokrasi gitu. Nah, ngumpul dengan mereka ini kemudian kayak belajar tentang ya sebab untuk menjadi aktivis itu. Selalu melakukan kritik terhadap awalnya ya terhadap bahasa kami terhadap ketidakadilan gitu kan. Yes, kalau masih muda kan begitu kan, membara gitu kan. SPP naik 1.000 aja kita demo berjilid-jilid gitu. Jadi kalau di Monas ada demo gitu kami sudah tidak kaget karena kita bahkan lebih dari apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, kumpulan ini teman-teman KMPD ini gitu ya, yang kemudian adalah yang menjadi guru gitu, menjadi awal saya menjadi aktivis gitu. Makanya saya banyak sekali teman-teman yang kenal gitu dengan teman-teman aktivis gitu. Di kampus ini memang menjadi pioner ketika ada kejanggalan di kampus itu. Yaitu tadi, kami adalah kumpulan orang-orang yang gelisah. Sama dengan gitu. Bangsa ini bisa maju dengan orang-orang yang gelisah. Ya kira-kira begitu. Karena pahlawan-pahlawan kita penuh dengan kegelisahan untuk membangkitkan semangat mereka ya Cak ya. Betul. Wah, terima kasih ya Cak Nasihin atas waktunya hari ini. Teman-teman juga perlu diketahui bahwa Cak Nas ini juga menjadi instruktur PKPNU ya di Jawa Timur. Bersama Ustadz Ikhwan ya? Ya, betul. Ustadz Ikhwan itu adalah apa Cak? Dengan kenal di Ustadz Ikhwan di NU di mana? Di FKDT kenal enggak, Cak? Enggak, kalau Pak Iwan ini kan di NU dia, di wakil sama-sama ketua. Sama-sama berjuang ya, Cak, di pendidikan ya. Di pendidikan juga. Kebetulan saya muridnya ini, Cak. Oh, siap. siap. Nanti Cak terakhir, apa statementnya dari Cak Nas untuk teman-teman channel Pemuda Inspiratif? Ya, teruslah gelisah. Karena kemapanan itu tidak pernah ada seharusnya. Sehingga kita akan terus bergerak. Karena orang yang sudah mapan mesti tidak bergerak. Karena menganggap dirinya sebagai di posisi yang sudah nyaman. Maka saya sudah berumur gitu, tapi saya jiwanya masih muda. Karena ini podcastnya Pemuda Inspiratif, maka saya bilang, yo harus anti kemapanan, anti kenyamanan, sehingga gerakannya tidak akan pernah berhenti. Sepertinya kita ini satu frekuensi nih, Cak. Karena diajarkan tuh anti kemapanan betul. Agar terus berjuang untuk bangsa ini. Oke, teman-teman, itu saja hasil pertemuan kita hari ini. Cak, terima kasih. Sama-sama. Saya sudah banyak dibantu hari ini. Teman-teman bisa belajar hari ini terkait dengan tentang Islam, pendidikan, aktivis gitu ya. Monggo Cak bisa diminum. Ini ada kopinya sebelum saya sampaikan penutupannya. Gitu. Siap. Alhamdulillah. Ini kita kan natural banget ya karena memang kita ruang tamu di sini. Ya betul. Oke, Islam tidak hanya transfer ke knowledge, tapi Islam transfer spiritualitas. Islam bukan luaran, tapi Islam adalah dari dalam dada. Islam bukan keras, tapi Islam itu menenangkan. Begitu ya, Cak ya. Teman-teman, dari saya wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.